Latihan kalau buka rul, apa? Nggak coba Khairul. Ayo Khairul, kalian buka ya. Farul, pakai Farul. Oh jangan. Kalau saya nanti sambutan kepada yang terhormat. Tak latihan loh, ini butuhnya latihan. Kalau digawe, kan yang ungguanmu kan iso. Kalau saya ngomong aja. Itu tuh ada tuh. Pun mulai Gus. Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu fi fil mubadarati al khairat wa hathu man tawajjaha lil khairin al iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Melanjutkan bab mubadarah ilal khair. Sekarang hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88. Qala al-musannifu bi sanadihi fi kitabi Riyadhus Shalihin an Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmalati wa fathiyah. Jadi bisa dibaca tapi menjadi dua hal yang berbeda. Kalau Indonesia dirubah satu huruf saja, satu huruf sudah berubah. Soekarno, O-nya ini dirubah jadi I, jadi Sukarni. Sukarni kan beda. Tapi kalau orang Arab, Sirwa'ah bisa dibaca Sarwa'ah, ini podo satu orang. An Abi Sirwa'ah, saking Abu Sirwa'ah, dikasih sin kelawan kasrosin al-muhmalati kang den sepekake sangka titik. Berarti Sirwa'ah bukan pakai sin besar. Wafat ya atau Sarwa'ah. Uqbah bin al-Harits, Uqbah bin Haris radhiyallahu muga-muga ngridhani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Sirwa'ah. Qala wis ngucap sapa Abu Sirwa'ah, Sholaitu salat sapa ingsun wara'an Nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga ngridhani sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Bil Madinati ing dalem kota Madinah. Salat apa? Al asra. Sholaitul asra bil Madinati. Al asra yaiku ing salat asar. Oh, enaknya siapa sahabat Abu Sirwa'ah tadi sholat di belakangnya Rasulullah waktu sholat asar.
sahabat dulu enak, bisa langsung ketemu Rasulullah, bisa langsung menjadi makmum ketika sholat berjamaah. Kalau kita sekarang jajaran makmum podo-podo pedagang mari saingan yang pasar, jadi teman ketika sholat. Tapi kalau zaman sahabat, Abu Sirwah ini langsung bertemu Rasulullah, jadi makmumnya Rasulullah. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujuri nisa'ihi. Fasallama mongko uluk salam, summa qala nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ketika sholat, kemudian salam, lalu berdiri musri'an hale aki-aki, tanpa wiritan, tanpa salim salaman, langsung ngadeg. Fatakhatta riqaban nas, fatakhatta mongko ngelangkai sapa Kanjeng Nabi riqaban nasi ing pundak para jamaah, pundake para manusia, ila ba'di hujuri nisa'i, tumeka maring kamare pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, sedangkan sahabat Sirwah tadi menjadi makmumnya, Rasulullah salam langsung berdiri dengan tergesa-gesa, dengan musri'an, sampai melangkai para makmum. Untuk menuju mana? Ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju kamarnya Rasulullah. Fafazi'an nasu min sur'atihi, fafazi'a mongko kaget sapa annasu pira-pira manusa min sur'atihi saking enggal-enggale Kanjeng Nabi. Para sahabat kaget, termasuk Sirwah ini. Loh, Kanjeng Nabi kok dengaren, biasanya wiridan dulu, biasanya berdoa dulu, kok ini langsung berdiri, langsung menuju rumah, sampai melangkai banyak jamaah makmum yang lainnya. Fakharaja mongko metu alaihim ing atase nas. Fakharaja mongko metu sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase nas. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Rasulullah keluar dari kamar tadi, dari ruangan Rasulullah. Fara'a mongko ningali sapa Kanjeng Nabi annahum sunin nas iku qad ajibu, was teman-teman gawa sapa nas min sur'atihi saking enggal-enggal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat situasi makmumnya itu tadi, juga melihat mereka kok seakan-akan kaget, seakan-akan gawok, heran dengan tingkah saya, dengan tingkah saya cepat-cepat kok wiridan sih, kok tunggu sih habis sholat itu ada apa. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, lalu bersabda, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah pernah umroh ya ke Masjid Nabawi, itu mimbarnya sama kamarnya ya sama sini, mimbar kamarnya sebelah situ. Jadi enggak seakan masjidnya di sana jalan jauh, enggak. Jadi satu atap masjid ya, rumah beliau ya sebelahnya. Jadi
bukan bait tapi kamar yang dijadikan kamar. Di sini mimbarnya mimbar Rasulullah, imaman ya, mimbar imaman, sebelahnya itu kamar. Kalau sekarang ya yang ada cungkupnya hijau itu masjidnya, kemudian makomnya sebelah sini ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar ya, di situ. Jadi ada Siti Fatimah, ada di situ. Jadi sebelah di sini kita mimbarnya Rasulullah itu Raudhah ya. Wiridan di situ, berdoa situ mustajab. Sebelah makamnya Rasulullah. Jadi enggak jalan, jangan kau bayangkan jalan dulu ya maksudnya jauh enggak. Jadi ya sekali ini kuburan ya, kuburan. Nah, di sini sebelah kuburan Rasulullah. Tapi kalau menurut saya sebelah kirinya. Kalau nanti umroh, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa ziarah ke Baitullah dan Masjid Nabawi beserta makam Nabi Muhammad, dikasih panjang umur, dikasih rezeki yang melimpah. Kita berangkat ke sana bareng-bareng. Amin. Fakola mongko dawa Kanjeng Nabi, sapa Kanjeng Nabi, zakartu syai'an min tabrin indana. Zakartu eling sapa ingsun, sing eling sapa Kanjeng Nabi sing eling. Ingsun Kanjeng Nabi. Zakartu eling sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji min tabrin saking togelane emas. Tabrun indana ing dalem sanding ingsun. Rasulullah teringat bahwasanya ada secuil emas yang masih ada di kamarku tadi, masih ada di rumahku, masih ada di kekuasaanku. Nah, ini Rasulullah habis dapat ghanimah. Ternyata Rasulullah masih ada secuil mintibrin, itu gelani mas yo akeh mas batangan nih, ambane sandas ndak singo separone berarti kan yo oke. Fakari itu ayah bisani fa amartu bi kismati. Fakari itu mongko ngerso apa ingsun ayah bisani, fakari itu mongko wedi, fakari itu takut, fakari itu mongko wedi sapa ingsun ayah bisani ing nyinto ngeker ni ingsun ngeker apa zakartu syai'an min tabrin indana. Min tabrin indana itu sepotong emas itu ayah bisani nyinto ngeker ingsun. Jadi saya takut kepada secuil emas tadi, togelane emas, sepotong emas yang bisa menghambat saya. Fa'amartu bikismati, fa'amartu mongko perintah sapa ingsun bikismatihi kelawan nyinto bahagiake taberin rawal Bukhari. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Rasulullah sangat tergesa-gesa ketika habis sholat, uluk salam, langsung berdiri, langsung menuju kamarnya. Karena apa? Teringat ada sepotong emas dari ghanimah itu yang belum terbagikan. Fakari itu ayah bisa sebab sepotong emas itu menghalangi ibadah saya, menghalangi, menjadi penghalang untuk amal-amal selanjutnya.
Nah, Rasulullah itu suka, Rasulullah suka. Itu kalau coba Rasulullah gak dulu ya. Rasulullah itu menghabiskan ghanimah itu untuk disedekahkan, dibagi-bagikan. Bahkan sepotong emas saja yang masih tersisa di rumah, kepikiran ini belum saya bagikan. Jangan sampai lewat malam ini, harus saya salurkan. Nah, saya kan enggak. Ini kan bukan hak saya. Ini bukan milik saya. Ini harus saya keluarkan sekarang. Jangan sampai bermalam di rumah, apalagi di kamar. Terus saya enggak. Wis duwe ditahan ya saya. Pas saya bayar, wis ono jagan tapi ditahan. Syukur-syukur saya oleh utang, bayarnya ben-ben. Padahal wis duwe tapi ditahan. Nah, menahan kayak gini loh, fakari itu ayah bisa. Persoalan menahan kan bisa menghambat amal perbuatan yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi pada dirimu itu dihambat. Fakari itu ayah bisanya. Jadi menghayah bisanya itu membuat amal perbuatan selanjutnya terganggu. Jadi gak usah menteni bermalam, bayar dibayar. Kok adalah durung ono duite, durung ono saya ya ngomong durung ono. Tapi ketika sudah ada segera kan. Orang ono terus ya ngomong durung ono. Tapi jangan sampai menunda sampai bermalam. Ini persoalan kan barangnya wis ono, ghanimahnya sudah ada, sudah bagikan semua. Ternyata masih ada yang tersisa. Apa? Mintibrin, potong emas. Nah, ghanimah itu dibagikan, disedekahkan. Ono sisa saiki ae harus disedekahkan. Ono istilahnya ono saiki lho bayar utang, bayar gowo dagangan ya. Dagangan ya, awan dia dagang bayar gowo, duit iku wis ono. Tapi orang jatuh tempo bayar, tapi posisi uang sudah ada, itu ditahan. Dari mana mau berkah, dari mana mau lancar, barangnya buat tahan urun dibayar. Kecuali durung ono, barangnya ono, sono segera dibayar. Harus nunggu sampai besok. Wa fi riwayatin kuntu khallaftu fil baiti tibran minnas sadaqah fakaritu an Ubaidah. Dari riwayat yang lain, kuntu ono sapa ingsun khallaftu ningali sapa ingsun fil baiti ing dalem omah tibron ing emas, tugelan emas iku minas sedekah saking sedekah. Fakari itu mongko ajri sapa ingsun an Ubaidahu ing yunta nginepake sapa ingsun ing tibe. Riwayat yang lain mengatakan saya takut sampai nginep di rumahku. Bab sedekah. Jadi kalau hakmu sudah kau keluarkan, sudah kau dapat, kemudian haknya orang lain belum kau keluarkan, jangan sampai menunggu sampai besok kalau sudah jatuh temponya. Zakat ya begitu, zakat dagang itu juga harus dikeluarkan ketika sudah masuk nisab. Asal nunggu nisabnya berapa sekarang ya 1.250.000 sudah masuk nisab bayaran. Kok belum haul Pak, belum 1 tahun kok, nunggu 1 tahun. Kalau dagang utang itu termasuk minus apa enggak? Kalau utang dagang otomatis
dihitung utang dagang. Tapi kalau utang konsumtif dagangan 100 juta, tuku kredit mobil regane 200 juta. Nah, yang dihitung itu dagangannya saja, bukan masuk kredit konsumtifnya. Jadi hitung bab zakat. Nggak usah nunggu. Kalau kita biasa ya 1 minggu sebelum Ramadan itu loh ya Pak. Nggak usah nunggu. Mau Ramadan wis untuk 25 ini. Hitung. Sampai buah-buah akhirnya. Saya buah-buah. Soalnya banyak orang yang membagi zakat, membagi sedekah di hari-hari tanggal 10 terakhir Ramadan. Orang sudah berjihad di awal Ramadan sampai tanggal-tanggal 25, 29 Ramadan baru zakatnya dikeluarkan. Rata-rata, tapi sebaiknya ya 1 minggu sebelum bulan puasa, sebelum Ramadan, biar orang yang sangat membutuhkan itu bisa dipakai untuk berRamadan. Adibru utawi lafal adibru iku kita udhahabin au fidatin. Dibru niku min dibrin tadi artinya sepotong emas atau perak. Jadi apalagi kita diamanai ini untuk sedekah si fulan. Oh coba, aku ketemu ya Pak saya ya. Oh, coba tunggu nginep. Jadi amanah dititipi ibumu kan, atau bapakmu, tolong nanti amplop ini kasihkan ke fulan, ke si orang tertentu. Jangan nunggu sampai besok. Ya, jangan sampai nunggu sampai besok. Ketika sampean sudah mendapat amanah itu ya langsung disampaikan. Jangan sampai barang yang disedekahkan itu tadi bermalam di rumah. Artinya apa? Mensegerakan berbuat baik. Gak usah ngenteni perintah yang kedua. Ya, ini bersegera menuju kebaikan, melakukan perbuatan yang baik. Apalagi sedekah Rasulullah waktu sholat langsung jelek gitu. Apa meneh? Aku urung ketemu wongnya, alasan kayak gini. Asal tadi sudah pulang tapi belum ketemu orangnya. Oh kan orang golek, gak ketemu, tunggu ini nang omahe. Orangnya keluar, belum pulang-pulangan. Sekarang ya telepon, ada WA. Konfirmasi langsung set. Kalau belum ada, ini persoalan kan sudah ada ya. Kalau belum ada, semua tanggungan-tanggungannya belum ada, ya diomong belum ada. Kalau bab sedekah ini, bab zakat ini karena barangnya sudah ada, ya, barangnya itu memang sudah ada. Jangan kau tangguhkan, jangan kau pending, jangan kau tahan. Langsung segerakan. Rasulullah memberikan contoh posisi dalam keadaan sholat, ya, biasanya itu berlama-lama berzikir, berlama-lama di masjid, ini langsung pergi ke makam sampai melangkai makmum tadi ya, para jamaah itu langkai, kaget ono apa kan gitu. Ada apa ini? Rasulullah tidak seperti biasanya. Persoalan sedekah karena ada harta yang masih ketinggalan yang belum saya salurkan. Ya, luar biasa nih. Saya kira wongnya ngelum kontrenian ngono saya sebutuh sapa yang terjadi kan ngono. Ada Rasulullah harus kita aja untuk ojo ngenteni wongnya gon telepon aja, telepon dulu. Ono wong bayar utang telepon, aku yang bayar ngono ono. Allah kayak sampe nek dagangan wis gawean sik. Wacoke jare tempo, aku ngene telepon kok anu. Siap, iki yang bayar iki duitnya ning kene siap tak terang ta sampean cipuk. Itu.
Gak usah ditarik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini. Mubadarah ilal khairat itu pahalanya luar biasa, termasuk akhlak luhur sebenarnya. Nah, itu bisa ngelakoni yang ngono kuwi, dititeni wong. Ya, sampai sekali ngelakoni yang ngono kuwi, aku sebelum jatuh tempo, itu sana Pak duite, itu dititeni kok. Sesuk lah, kasih Mas, kasih. Sekali breset, ya ini breset ya. Ya, assalamualaikum breset. Ya breset itu assalamualaikum. Pisan tok gambarnya aneh kan. Ada nilai luhur ini akhlak yang sangat luhur, baik di sisi dunia bisnis maupun di dunia berjamaah belajar. Di dunia terutama ini yang menyinggung seperti ini di dunia bisnis, transaksi-transaksi yang terdelay ya. Cash and carry biasanya seperti itu. Sebelum di telepon yang kedua kita sudah menelpon lebih dulu untuk menyelesaikan. Oh, ya barang katutan, contoh lagi makan bakso di warung, kemudian ngambil kerupuk dan lontong tak tersampaikan. Ya, tak tersampaikan ke bakso 3, padahal situ meh lontong loro, kerupuk 10. Enggak tersampaikan, bakso saja. Lupa itu kan pulang ternyata di jalan belum nyampe rumah, baru di perjalanan teringat gak di nomor teleponnya, langsung balik kucing, langsung balik. Jangan nunggu kamu malam, karena besok-besok ke sini ke sana lagi. Besok-besok ke sana lagi. Jangan, kecuali Pak Kuli ngomong ganti susu ya. Ganti susu, wes betul mawon binci-binci memiliki malih ayu gitu. Pak Kuli saya ganti susu, ayu biasa terjadi. Ganti susu, ganti raja. Wes betul apa binci mawon memiliki malih. Tidak apa-apa kalau Kembali, pasti kembali. Hadis ini harus kita teladani, nggak usah di apalno, tapi harus kita teladani, harus kita praktekkan. Hadis selanjutnya yang ke-89. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir sahabat Rasulullah Jabir. Saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala wis ngucap sapa sahabat Jabir qala rajulun nabi yauma Uhud ara'aita in qutilta fa aina ana. Qala ngucap sapa rajulun wong lanang siji lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem dina perang Uhud. Pada saat perang Uhud ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana. Ara'aita ana ta weruh sapa panjenengan. Ini seseorang itu tadi berkata kepada Rasulullah pada saat perang Uhud. Bayangno perang Uhud itu ya apa? Perang Uhud itu terjadi tahun perang Uhud itu terjadi tahun googling. Ini ujian PPK itu ujian KPPS. Ujian KPPS. Perang Uhud itu terjadi pada tahun, bayangkan perang Uhud itu terjadi pada tahun 625 Masehi. Hijriah tahun 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Jadi Rasulullah tahun pertama Hijriah itu yang kita bahas bolak-balik kemarin ya, dari Makkah ke Madinah. Itu terhitung tahun ke-1.
Kemudian tahun yang kedua terjadi perang Ada. Badar 100. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah ketika Rasulullah diusir dari tanahnya, anak negerinya diusir ya, sama orang-orang kafir Quraisy ya, diusir. Berhijrahlah Rasulullah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Ini menarik ya. Mungkin sampean sering dengar wah dituntun di onto, dituntun di onto, karena onta yang menuntun itu ke arah Madinah, Mesir gitu loh. Oke, Mojokerto. Kok gak Mojokerto kan? Kok gak ke Japan. Sumber tebu kan gak bangsa kan ya. Kenapa kalau ke Madinah? Kan ono apa siklusnya selain Allah lah, selain campur tangannya Allah. Allah jelas memerintahkan itu, jelas atas perintah Allah ya, dengan dibersamai sama unta itu, untanya lungguh loh, kan lah di rumah apa sahabat, salah satu sahabat di Madinah itu, terus jalan sampai akhirnya unta itu berhenti duduk ya, di Kuba itu di Madinah ya, sekarang jadi masjid. Kenapa kok ke Madinah? Oh enggak, karena silsilahnya Rasulullah itu, mbah-mbahnya Rasulullah itu dari Madinah, dari ibu Siti Aminah, Bapak Ibu aslinya dari Madinah. Kenapa wandai keceplok nama Jakarta? Balik ngono. Jadi ada silsilahnya itu. Gak mungkin apa sesuatu itu nggak ada asal usulnya. Kenapa sampai kok jadi Menko Kesra? Mbah-mbahmu mesti ono sing objek ning politik koyo ngono. Ono sing pernah jadi menteri, ono sing pernah jadi pejabat, bupati. Iku rata-rata ono siklusnya. Kalau silsilah orang, kenapa kok sampai ya blokmu kok ning Mojokerto padahal sampai nasi Jakarta kan ya. Kan lho. Kenapa hijrahmu kok ke Mojokerto? Ayo tadi silsilah. Berdasarkan hijrahnya Rasulullah itu ya karena mbah-mbah Rasulullah itu dari Madinah, siklusnya seperti itu. Nah, perang Badar terjadi ketika tahun kedua Hijriah, habis hijrah setahun pertama siap-siap, ini cerita suwi, ini cerita bayangno tahun kedua saja terjadi perang Badar. Perang Badar kaum muslimin baru 313, kaum kafir Quraisy ribuan, itu menang. Perang Uhud logikanya, perang Uhud itu jamaahnya oke, ya. 3.000 musuh 3.000, Badar sama sini ya, imbang, kekuatannya imbang. Tapi Allah berkata lain. Rasulullah sebagai manusia biasa, ya, kalah menang biasa. Dulu kau menang, sekarang kalah. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu ya manusia biasa. Diciptakan, yes, dulu kamu sudah menang, sekarang saya kasih giliran kalah. Kalah menang biasa. Sing gak biasa kalah terus mau neng rolak itu jadi kakek wangkai gitu. Iya, besok kakek wong kalah prestasi terus belajar ngelangi rolak itu insya Allah banyak yang terjadi. Gak siap kalah. Manusia biasa itu ya kalah biasa, menang biasa. depresi cuma Nah perang Uhud itu balik kembali lagi di tahun ketiga Hijriah. Bayangno habis menang kemudian perang kalah. Jadi nih hadis ini menceritakan seseorang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ara'aita ana ta weruh sapa panjenengan? Ya Rasulullah, in qutiltu lamun den pateni sapa ingsun. Fa aina mongko ing dalem endi ana utawi ingsun? Ya Rasulullah, jenengan pirsa
kalau saya terbunuh ini loh, saya ini ada di mana? Kalau saya sampai terbunuh, saya di mana ini? Sampai ini perang Uhud, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Nek aku mati gitu terus aku di mana ya Rasulullah?" Qala dawuh kanjeng Nabi, "Fil jannati ing dalem surga." Fa'al tamratin kunna fi yadi. Fa'al mongko nebakake sapa rajul tamratin ing pira-pira buah. Tamratin iku buah kurma. Kurma tamrat. Kunna kang ana apa tamratin iku fiyadi ing dalam tangane rajul. Summa qatala hatta kutila. Posisi arek iki mau arek sahabat yang tanya kepada Rasulullah itu lagi nyemil, lagi makan. Kalau kita kan makan kurma kan cemilan, bukan makanan pokok. Kalau Arab kurma makanan pokok. Awan dia ini gak makan sego, kan buku belum makan, kan belum makan. Tapi kan istilahnya kan makan kurma itu makanan pokok. Nah, posisi seseorang ini tanya di perang Uhud lagi makan. Takut. Ingkudil tuh fa'aina ana ya Rasulullah, aku mati. Iki aku ki posisiku di mana? Ning surga utawa nang neraka utawa ditek-ditek sampe kae apa nanti dijawab ambek Rasulullah langsung fil jannah. Ning surga dong. Langsung boleh dijawab di surga kurmane seleno. Coba kamu. Sik tangan neraka sik. Sik sarokan sik kan kan. Nek aku ki mati aku nanti ya Rasulullah. Fil jannah dijawab ya Rasulullah. Surga dong. Langsung diceblok kurma diselesaikan, terus gak usah ngenteni tak eman mubadir, tak selesaikan sampai habis ndak ini. Soal kota meratin kunna fiyadi yang dilepas disalehki. Summa qatala nuli paten pinaten saling membunuh tangdung hatta kutila sehingga den pateni sapa rajul. Akhirnya orang itu tadi terbunuh. Jadi menjemput surga ini mau gak usah ngenteni kurmane habis, ya gak usah ngenteni makanan yang sedang kita makan ini lagi enak-enaknya sampai habis. Setahun sama perang langsung perang ada mati kan. Satset keluar apa tadi? Begitulah mubadarah ilal khairat. Nek wis diajak ngaji, Lur, wis diajak ngaji, guys. Nek ana pengumuman diajak ayo ngaji, ojo ngenteni sik saat ini belum bisa, anak-anakku masih kecil, bensin saya habis. Ndak ada temannya, ojo mau jawab ngono. Yo langsung budal nang ndi nggone lokasi Sherlock kan. Sebelum kau di Sherlock mek Israel kan. Sherlock. Ngono langsung Sherlock cak. Ojo ngenteni Sherlock Israel lho rek. Jadi ngaji. Kita contoh ngaji sih, ngaji. Nek perang taruhane nyawa mati. Posisimu di mana? Posisiku surga. Salah no, weteng loro ya prei waras. Bensin kan di sini iseni banyu, dadi bensin kan ngono. Gandol so. Iseni banyu. Iseni banyu gak muni mati Mas ini. Ya awakmu iku salahmu kan. Iku persoalanmu kan. Persoalan Si banyu gak magu. Rugi dong. yang benar. Jadi kendala-kendala seperti itu tidak ada artinya dibandingkan surga. Posisimu ngaji surga, posisimu ngaji itu mendekatkan kepada Allah, mencari ridho Allah, lebih dekat otomatis lah, lebih dekat daripada ngopi
di seberang sana. Baru ngaji. Orang belum persoalan nyawa ya. Nyawa, persoalan nyawa ya. Lagi enak-enaknya makan, makanannya itu loh ditaruh. Ilal khairat lah ya. Bukan ilal maksiat, tapi ilal khairat. Nek podo-podo api salah mangan. Kenikmatanmu itu diletakkan. Kalau ternyata kau tambah hancur hidupmu, tambah rusak hidupmu, ya, ilal khairat. Ternyata terus tak isi, Pak. Bensinnya ya full. Ya, berangkat aku. Angkatan mogok, Pak. Udah aku ngobos, ya. Mogok nang tengah embong. Kan perih. Sampai nek bypass merene bakul bensin eceran, ya. Kemudian golek tambal ban bertubi-tubi mari isi bensin. Kemudian bannya kempes golek tambal rintangan ini abot nih jangan lagi abot tapi golek tambalan ban nuntun nono 5 kilo berat persoalan ini hambatan ya toh ini ilal khairat kok akeh rintangan ini jelas ini jelas ada rintangan. Kemudian kau salahkan rintangan-rintangan itu dan kau angkringan dan engkau mampir di angkringan ngopi ya, sambil merenung kesalahanku ban ngopos ya, tetean bensin gak ada yang menolong, renungi itu harap berbuat apik tambah sorot nah aku harap apel lancar jaya. Apa coba ilal khairat? Pertama kan diuji, itu menandakan kau diuji. Allah suka oleh kamu, diuji. Karepmu itu pengen apa? Temenan kok enggak? Kayak ujian ini. Sekuat apa imanmu? Sekuat apa keinginanmu? Sekuat apa himmahmu? Ini. Iya. Pan mau ya tuntun, petong kilo ya tuntun. Ada ketemu di sini, telepon akhirnya telepon konconya akan jemput di rumah. Nah, ini persoalan bisa terurai, terselesaikan. Summa qatala hatta qutila sehingga dia sampai terjadilah perang ya, bertempur sudah kau ban ngobos dan bensin sudah jalani hatta qutila sehingga dia terbunuh. Posisinya surga. Terus ngobos ya lanjutkan sampai tempat ketemu konco-konco ojo tengah embong lagi kena kuda didik adem-adem ya adem-adem ngopi nang omahe lewat YouTube ae ojo ngono tetap budal semangat 100% tuh biar jannah surga. Posisimu jelas, posisi ada di surga, gak sepele ya. Kandani pisang langsung berangkat, selok. Ya opong ngajine opong ini. Ya apa takok? Tanya, ngajine apa sih? Selok ketemu diskusi. Makna yang bisa kita ambil, tidak boleh menunggu. Tidak boleh menunggu ilal khairat itu tidak boleh menunggu meskipun kamu masih dalam kenikmatan yang sedang kau lakukan. Sampel contoh eksempel ini kan lagi makan sarapan kemudian ada orang yang mengetuk pintu ada tamu pagi-pagi Pak Tani mau tandur nutup pintumu belum ngomong kamu posisi masih sarapan sih dah aku tak menyelesaikan sarapan atau kau buka pintumu dulu. Kalau menurut hadis ini bukakan pintu dulu, makan tahan dulu, bukakan pintu.
tanya mau apa, nagih utang ya. Nagih utang ya, gak penjalo tulung. Nagih utang, ya segera kau bayar. Nek ngono ya di omong ngono. Ini ada tamu Pak Tani mau tandur. Cak, Pakde, aku arep ngerepoti sampean. Ada uang nganggur nggak buat jagur sawah? Berapa? 2 juta. Oh, gini, ketat gini. Tak rembukan kali yang Rio. Akhirnya sampean meneruskan makan atau kau layani itu menjawab ada atau tidak, bisa atau tidak. Ini pertanyaan. Kamu melanjutkan makan, gitu. Berarti bukan kategori ini. Tapi kalau kau hentikan dulu kenikmatanmu itu surga, ini surga di depan. Kau bisiki istrimu, kau bisiki ayahmu, kau bisiki ibumu, ini ono jalur ini, ono duit lagi, ono segera kau tolong. Mampu ini, posisi mampu loh ya, posisi mampu. Segera kau tolong. Apa ijol ya? Ini pertanyaannya harus jelas sih. Allah menyiapkan balasan dulu. Allah diam-diam sudah menyiapkan balasan untuk itu. Hadis ini jelas semua nek mati syahid ganjarannya apa? Surga. Nek koyo ngono ku mau nulung kesusahane wong, kamu meninggalkan kesenangan, kenikmatan. Jelas. Mbok iku engko sampean oleh orderan apa utawa nek sing karena karyawan nyumbuh itu untuk bonus. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya cerita awal di cerita, pernah suatu ketika itu terjadi, tapi tidak banyak, itu mempermudah kelancaran bisnis. Tapi kalau dijalur, kau berharap ada orang enggak kalah, itu lancar saya. Melancarkan hal-hal sing ban ngobos, kentang bensin nembong, itu panjang. Pedamu kan speedometer ini, pedatua kan pedometer mati ya, pedometer meskipun bedanya normal. Ban ngobos itu kan nggak bisa diatur, di mana dan kapan, nggak bisa. Insya Allah dipermudah. Contoh pas ngobos jedet. Ngarepkan tanggal ban. Ini contoh-contoh kecil. Pas kentan bensin, pas di depannya ada bakul bensin. Pas wae kulaan 20 ton, pas ning karo ono nyilih dhewe 20 ton. Oh, ngerti ya. Pas sampai lek orderan 20 ton, pas di depanmu ki ono wong di barang senilai 20 ton. Ya. Tinggal wale ajang. Ya. Itu keistimewaan di dunia ini, gitu. Ikan dunia. Kalau dirimu menganggap surga ini, itulah surga. Makanya kau lah ditunda, rek ngaji diajak ngaji itu keren. Kesulitan hidup itu terurai dengan sendirinya, tanpa kita harus menyiapkan secara komprehensif, ya. Menyiapkan semuanya harus terkontrol diri mendak. Kalau menunggu aku saiki belum ndak terlalu sering menghadapi kayak gitu. Ada orang udah enggak. Ya. Mungkin nanti akan ketemu di fase-fase itu. Kalau saya sampai hari ini ya hal-hal kalau menunggu jarang. Justru anak itu kadang bayar sekolah kemono duit ya toh, tukurnya telepon pasti orang duit bayar ya. Tapi nek ada wong baik sing ngono mau jarang boleh sih. Oke, jarang menemui. Tapi aku berusaha nek ketemu konco-konco ya ini warung, akhirnya terjadi di warung. Ada atau orang dagangan punya dagangan di Ternung Along itu meskipun nggak butuh kita beli.
meskipun tidak butuh. Ono wong dodolan wayah ning warung kopi pernah jumpai. Pernah jumpai. Ning warung kopi sampe ning kafe ada ibu-ibu masuk kalau nawakno dagangane iku layah. Ngerti layah? Iya. Layah ngerti. Masuk akal buka ning warung kopi ono ibu-ibu dodol layah. Butuh sampe layah kok arek nom ya betul tak? Yo gak butuh ta. Gak butuh to sing butuh ku ya ibu-ibu di rumah ya to. Nah, kayak menunggu yang nampak sekarang itu hal kayak gini. Kecuali gini, ada SPG jualan rokok masuk di kafe, lumrah loh. Macam ayu roket mini ya, ya roket mini. Area sing ngopi dek nom ganteng. Ya, beli mas. Nah, ngono. Sampai justru tertarik dengan seperti itu. Mayoritas itu kan tertariknya di SPG itu. Ada mereka yang mungkin tidak begitu butuh. Orang-orang yang berjuang untuk kehalalan rezeki, ibu-ibu itu mau jajan layar yang jeruk warung kopi. Ini harus gak butuh tes toko, gak butuh tes toko. Mau nyang, susah nyang. Malah itu orang mulai kayak duit selawe, kayak duit orang mulai begitu. Saya model ngetok itu terus sambat nilai duit jarang maksudnya awakku loh jarang mengalami itu ya, jarang. Kalau orang siap nom mungkin enggak begitu seperti itu, cocok ngenteni seperti itu, jangan ditunggu, jangan berharap dan jangan menunggu kan. Yang kelihatan apa kayak Dimas ini kok tambah ruwet, kok tambah sukses, taruh dulu Belani, perlu Belani. Wah, susah awal. Orderan cancel terus ya. Apa untuk 10 ton apa biji cangkang nggak sido, cangkang kemiri brutal batal ya. Itulah, cuman aku belum tahu aja. Harus main ke sana dilihat apa gagal apa harus itu. Butuh masukan ini, itu masukan ini. Hal-hal kecil itu kalau lakukan kebaikan ya, hal kebaikan kecil yang kalau lakukan itu Allah sudah menyiapkan dan balasan itu jangan kau lintaskan di pikiran, di bayanganmu. Aku minggu bantu juga ini cocok ini kata-kata kata di bayangan. Kemarin dong itu 3 orang beli 10 ton kira cocok di bayangan, tapi itu dijalankan wis ngomong pasti ya, pasti Allah menyiapkan hal yang baik, pasti. Enggak Al-Quran ya, sing ngomong Al-Quran itu aku. Nanti selanjutnya hadis selanjutnya banyak imbalannya itu banyak berlipat-lipat. Makanya ojo menunda berbuat kebaikan sak duwe. Ini kan ngomong sedekah, ngomong berbuat baik, gak duwe donya ya awake dirimu. Kamu kan duwe ini kan semangat, ya semangatmu dirimu. Jika gak duwe duit ya Pak aku nolong, ya semangat. Coba contoh lagi. Di satu tempat ya, warung biasanya warung. Ibu-ibu wakil. Ono orang merayakan ultah. Wabe kepengen foto, ya, wabe kepengen foto. Belalah ada seorang ibu-ibu itu minta difotokan. Nah, sampai biasa sih menurut situasi seperti itu, bisa langsung tawarkan. Belum, aku jadi juru kamera nih, ya, bisa tawarkan. Kalau saya nunggu diminta tolong, jemput itu hal kebaikan. Udah udah jangan. Aku maksudnya butuh tapi kamu kayak sampean kan ya repot itu. Repot. Asin aku ya butuh Pak tukang kamera, tapi gak butuh si model kayak sampean itu repot itu. Kan gitu. Ini rata-rata orang kan menunggu, ada orderan, ada perintah, ada orang minta tolong menunggu. Tapi situasi dan kondisi kan kita bisa membaca, oh kondisi ini kalau menunggu. Bisa membaca ketika kau membutuhkan langsung ketika itu kebaikan sebuah langkoni Allah menyiapkan balasannya sudah.
pasti kalau nyawa di sini zaman perang Uhud itu surga. Perang Uhud salah satu pamannya Rasulullah yang dijamin masuk surga siapa? Sayyidina Hamzah, itu dijamin masuk surga. Ingat ceritanya Sayyidina Hamzah itu perang Uhud. Ya. Badannya, mayatnya potong-potong, jantungnya diambil sama Hindun itu. Ingat ceritanya Iya. itu. Gimana? Seumpama Rasulullah sampai bersabda, kalau darahnya Sayyidina Hamzah ini kau telan, kau masuk surga. Kalau jantungnya, kan jatuh di kemah-kemah, caranya di apa? Jantungnya di kemah-kemah, akhirnya dikeluarkan lagi, tidak sampai di. Kalau ini ditelan ya langsung surga. Karena apa? Darahnya Sayyidina Hamzah, badannya Sayyidina Hamzah itu sudah bau surga. Hadis yang menceritakan perang Uhud ini panjang lebar. Nanti di belakang ada lagi perang Uhud. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-90. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Nabi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu muga ngridhani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Hurairah. Kala wis ngucap sapa Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran. Qala anta saddaqa wa anta sahihun sahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin muttafaqun alaih. Ja'awus teka sapa rajulun wong lanang siji ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa Rasul ya Rasulullah, duh utusannya Allah. Jadi ada seseorang bertamu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran. Ayu sadaqati utawi endine sedekah iku a'zamu luwih agung ajran. Apane ajran? Ganjaran. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi, sedekah apa yang teragung ya Rasulullah, teragung balasannya ya Rasulullah. Ayu sedekah a'zamu ajran. Ayu sedekah utawi endine sedekah iku a'zamu luwih agung apane ajran ganjaran. Itu sedekah mana yang pahalanya itu, balasannya itu teragung ya Rasulullah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun tahsal faqra. Anta sadaqah yinta sedekah sapa sira wa anta halil utawi sira iku sahihun wong kang waras sahihun tur apa? Medit. Sahihun takhsha kang wedi al-faqra ing fakir. Wa ta'mululan angen-angen sapa sira al-ghina ing sugih. Kamu bersedekah dalam kondisi sehat, ya, kondisi sehat. Sahihun itu apa? Sahihun gumeti, wedi, pikir. Posisi sehat, posisi wedi, takut pikir, watak mulu dan punya angan-angan kaya. Ya terus masih. Walatuh milu
wala tuhmilan orang akhirake sapa sira hatta idza balagot sehingga nalikane tumeka apa al-khuluma apa al-khulumu hatta idza balagot sehingga nalikane tumeka balagot ar-ruh iki al-khulum al-khulqum al-khulquma ing tenggorokan. Dan jangan kau mengakhirkan sehingga kamu, nafasmu, rohmu ada di tenggorokan. Kultu li fulanin, kultu ngucap sapa sira li fulan maring fulan kaza kaya mungkin wa li fulanin lan kaya lan maring wong awawaan kaza kaya mungkin waqat kana lan ana lan wis teman-teman ana iku li fulanin maring fulan kaza wa kaza muttafaqun alaih. Ya Rasulullah, sedekah apa sih yang terbesar imbalannya? Rasulullah tahu anta soddaka wa anta sahihun. Sahihun itu kikir. Syah pakai sin besar dan sahihun itu sehat. Ketika kamu posisinya dalam kondisi sehat dan kamu memang takut atas kefakiran, berangan-angan untuk menjadi seorang yang kaya, terbaik kondisi kamu ketika kamu itu bersedekah di kondisi apa? Akal sehatmu itu punya pikiran wedi wekir dan berangan-angan kaya. Kalau sampean takok arek nom kon pengen pekerjaane mapan ya, bojone ayu, pendapatannya istri juga mendukung, dipikir untuk mengeluarkan sedekah itu, zakat pun kadang dihentikan. Terus kalau zakat-zakatan dihimpun saja. Untuk apa? Watak mulwina, berangan-angan menjadi orang yang kaya. Kalau sekarang kaya itu mobilnya bagus, rumahnya mewah, sawahnya luas, ya, jabatannya mentereng. Orang seperti itu belum tentu, ya, belum tentu mau bersedekah. Ini istilah ini, sedekahnya orang podo-podo nominal. Sedekahnya orang fakir itu lebih dramatis dibandingkan sedekahnya orang kaya. Uang fakir, uang miskin, uang 50.000 itu taruhannya anak istrinya untuk makan. Uang 50.000. Orang miskin. Orang miskin itu pada sedekah 50.000. Tapi dramatisnya itu lebih dramatis orang fakir. Jadi gini, 50.000 itu kanggo jagani mangane mene anak istrinya untuk makan besok. Dramatis loh. Nek pakai duit iki hilang tak sedekah, besok anak bojoku mangan opo. Ya, dramatis banget. Tapi mungkin orang kaya yang dia kondisi sehat, uangnya berlimpah, bersedekah 500 juta, ya, bersedekah 500 juta, tapi tidak mengorbankan apa-apa. Maksudnya tidak mengorbankan apa-apa. Kondisi duitnya 20M, 20M 500 juta ya entek. Membangun masjid, langsung bang 500 juta. Tidak ada yang terganggu aktivitas dia. Ya, uang sehatnya itu 20 miliar. Ringan, no? Nggak ada dramatis, tapi lebih dramatis. Iya, uang 50.000. Uang 50.000 yang untuk makan besok anak istrinya itu dipertaruhkan, ya, diambil untuk bersedekah, lebih rela untuk
orang yang bersedekah. Ada orang ini bukan sedekah sing biasa-biasa loh yo, bukan sedekah sing biasa-biasa. Nek sampean jagane mangan menesa ketahuan anak bojomu, oh kota masjid wis rebono kabeh gak ngono Mas, gak ngono. Gak ngono kan. Gak ngono maksudnya. Ekstrim. Jadi kamu punya uang 50.000 untuk makan jatah makan anak istrimu besok, kemudian ada orang minta bantuan, minta pertolongan, dan orang yang minta bantuan untuk makan hari ini. Ini, Pak, aku lurung mangan dina, tapi ngono kuwi digawe istilah wae saiki ya. Digawe parian ngono kan orang-orang. Aku lurung mangan dina wae. Orang yang tulus, orang yang memang betul-betul lurung makan, benar untuk makan. Kau kalahkan keluargamu, anak istrimu kau kalahkan, kau bantu orang yang untuk makan hari ini itu. Itu maksudnya. Itu luwih toh, luwih dramatis ya, nangis sampe ini. Sampai pada karo lunga nang Banyuwangi, duitmu 250.000 gitu bensin. Delalah nang Banyuwangi ku, nang pasar Klewer, pasar Klewer Banyuwangi. Ono arek musafir ya sebaya kamu, kentahan bensin butuh duit 250. Ayo, ini pertaruhannya di situ. Barang aku aja mulai. Dia itu Arab mulai nang Probolinggo katakanlah, Arab nang Situbondo, sampai nang Mojokerto. Saya bayang. Apa yang kamu lakukan? Nek delok hadis iki mau ya. A'dhamu sedekah. As-sedekah itu a'dham ayu sedekah a'dhamu ajran. Gede-gede nih balasan. Aku pengen suge, aku ya pengen tuku mobil loh. Nek kira saya ketinggi tak celengi, gitu. Tak gawe mulai lancar, gak ono hambatan, gak kanan biasa nembong. Tapi kau kalahkan kepentinganmu untuk kepentingan orang lain. Iki a'dhamu ajran. Wis ono misal tidak semua orang dihadapkan pada persoalan seperti itu. Ketika kamu itu momentum itu terjadi padamu, hadisnya hadis sahih, hadis sahih, hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Berarti imam di kitab Imam Sahih Bukhari dan Imam Sahih Muslim. Kau ambil itu. Orang saya ketis ini bahasanya kan gambling. Tak korbankan diri untuk kepentinganmu. All in. Ngepet. Ayo bener-bener, tapi orang ini bener-bener. Habisnya beneran. Beneran. Enggak, saya ingin gari sulit kita membedakan orang yang bener-bener butuh dengan orang yang apen-apen butuh itu memang sulit. Cukup mata nggak bisa ikut, nggak bisa ngebohong. Tidak tahu. Itu saya terlalu sering mendengar atau ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi apen-apen di terminal itu banyak loh. Ya, di terminal di pasar banyak. Pak, aku urung mangan sini ini. Jangan mangan. Aku gregetan, ayo mangan, nomangku. Ayo tajak, ayo mangan. Sering aku nolak dia. Ya. Karena butuh uang ini. Itu kan repot, dia nolak. Tapi dia aku rumah Pak Nyun apa uangnya nggak terus sarapan. Ayo warung Pak bayar. Nolak dia. Berarti kan nggak serius. Ya kan harus kita wise loh. Kita harus wise betul melihat orang-orang, melihat pribadi-pribadi yang memang butuh. Ya masjid loh, masjid sangat. Itu musafir pada musafir. Masjid pada masjid ya. Kamu di parkiran ketemu orang yang seperti itu. Ya harus sumpah itu. Lagi, uang itu nggak mobil, mak mobil. Logikanya, nalar kawan deh. Uang numpak mobil itu kan jadi sangu tak. Dompetnya kan masih gak arah kosong sih ya. Wani nyekel mobil ya. Mosok gak sanggup belas kan yo, kecuali dompetnya hilang. Iya. Gitu. Modo jawain nang masjid, dia nggak mobil.
mobil baru ya. Awan iki sepeda motor butut. Iso ngomong gak di duit, njaluk duit. Logikane nalar apa enggak? Logikaku nalar gak iso nampa aku ngono kuwi. Nek dadekno kok sampean ngono kuwi. Pertaruhan traumatis to lho. Traumatis. Masih traumatis langsung. Nek ngawang hadis iki ya hari iki. Akdomu ajren. Akdomu ajren. Kamu kayak nanti melalui saya padahal nih mobil. Jadi nggak mobil, ini sedian butuh. Kayaknya butuh bensin, butuh ngopi, butuh mangan ya. Foto perjalanan ketemu musafir. Pertaruhannya kan di situ. Wah ini orang apa tinggi Iku nega biasa tanya punya ya, beda nol. Bosok aja saya. Gak biasa sing merenung tawar, merenung jiki sunyian malam. Iya. Cerita sahabat saya waktu masih kuliah. Iki dari Bojonegoro ke Malang. Uangnya tinggal 200.000. Di perjalanan ada orang sambar, odot gitu bensin. Pertaruhan lah. Orang saya ditok nanti kena kan. Panpur wani ngono. Aku wani sering kawan. Sampai diambil uangnya 200.000 mau dikasih. Wih, cek gitu. Buka dompet dikasih. ATM nol. Zaman semono ATM rokok saiki cek jarang. Jualan. 200.000 dikasih langsung. Emang kon melok mulai apa? Ya bismillah nek bensin ku kentekan nembang berarti aku yang nuntun. Oh, ada wong sing udah nungguin. Rela. Oh, ada. Makanya orang yang biasa bangun malam itu mencermati orang yang soli, orang yang betul-betul ya, yang soli yang memang betul-betul membutuhkan, itu bisa. Memang betul butuh hari ini. Feeling ikut sih. Jadi itu semua aku angel jelasnya. Itu maksudku kan perbuatan kebaikan itu daripada orang yang kaya ya, dengan orang yang biasa ya, orang miskin biasa tapi podo-podo bersedekah nilai ini 50.000 dan 500.000 itu dramatis yang 50.000 ya. Nilainya saya katakan 500 juta kan waduh sih tapi nilainya beratnya 50.000 setiap bulan umroh dia setiap bulan bisa dan mampu umrah. Sedangkan tangganya miskin tapi dia punya himmah kuat pengen berangkat haji. Pekerjaannya apa? Pemulung sampah. Punya himmah dia nyelengi ambil apa cari sampah, dapat pulang sampah. Rosok ndak apa ngumpul no sama-sama itu dia tabung. Sampai kapan tuh kan ya nek logika manusia biasa kan ya kalau sulit sampai meninggal ya itu ya lumpuh itu lebih diterima di hadapan Allah, punya himmah yang tinggi ya, punya keinginan yang kuat meskipun didelala keresahan Allah wis cukup duitnya kok gak bisa berangkat meninggal itu himmahnya tinggi itu dicatat ya gak berangkat sampai di sini dalam satu riwayat diceritakan. Jadi keinginan saja itu mengalahkan yang sudah berangkat tiap bulan. Aku gak tahu pedok sampean kok ada orang tetangganya atau familinya yang berangkat haji ketemu ya. Ono di salah satu riwayat begitu. Wa anta saddaqa wa anta sahihun tahsal faqra. Wis sehat, wedi melarat gitu. Medit banget, medit pikir karena takut
miskin. Tapi dia punya angan-angan Suki. watak mulul ghina, berangan-angan kaya. Jadi karpe kan hemat. Kikir itu hemat beda. Kikir hemat. Ya berarti kikir hemat kan di 100.000 ya biaya hidupmu 40.000 kau habiskan 100.000 atau 40.000. Manajemen. Nah hemat itu jadi ngomong hemat itu ya kebutuhanmu ya 40.000 seneng juta itu simpen kan ngono ya hemat itu jadi ilmu ya kikir 60.000 itu ojo kau simpan. Tadi orang-orang yang lebih jika kuat 6 juta ya 20 yang 40 untuk saving. Nah, ini dia itu sehat tapi kikir perkara wedi melarat tapi dia punya angan-angan untuk kaya. Mobil impianmu apa kan? Civic. Punya mobil mewah dia sampai gak pernah bersedekah karena apa? Menabung Rasulullah gak mau menabung makanya ditabung duit itu suwi jadi suwi sedekah dong ajar berbagi mereka yang membutuhkan. Ojo khawatir gak dijol ini, ojo khawatir dijol pasti diganti. Mbak Arab ganti ini oleh, pemenang Mbak Arab ganti ini kalau oleh. Wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatul. Jangan kau tunda sampai maut menjemputmu, sampai diserok Israel ya ojo bonteni ben nek wis duit 20 juta rek aku tak sedekah ojo ngono ben rek aku nek wis duwe mobil tak sedekah ojo ngono ben rek aku nek wis lulus tak sedekah ojo ben rek aku nek wis untung tak sedekah wah keliru iki kerja bisnis dagang persoalan wis keliru sampean kate api bersedekah kan tadi ini untung malah rusak dagangannya rusak dagangan. Bisnis niati dari awal imammu itu banding sedekah tambah laris tambah sugih. Urung untung pokoknya sedekah ya apa sih Pak? Justru dengan bersedekah itu jadi untung. Awalnya dengan bersedekah itu jadi untung. Dodolan di marketplace, ya, boleh orderan, ini bocoran nih. Praktek nomor ini tapi, coba gawe pengetahuan, praktek kan. Pen dodolan di marketplace, neng online shop, ya, apa barang botol nih, ojo bersedekah ketika sudah terjadi transaksi. Tapi jadikanlah sedekahmu di awal, sebelum transaksi, sebelum closing. Sekarang Google Ad, Facebook Ad, macam-macam, ono sponsor Pak, tak iklan ben orang-orang banyak melihat. Makanya apa? Closing enggak? Belum tentu closing. Belum tentu closing, mesti tak jajal bolak-balik. Diklik. Aku nyoba bolak-balik, belum tentu closing, makanya belum tentu terjadi transaksi dapat bayar loh. Yang menggerakkan, yang mencocokkan kalau terjadi transaksi itu Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Ya bacaan. Itu betul. Patasoddak, pustakara, karena melirik. Segera. Aku saiki harus posting. Berarti sesuk aku posting, saiki aku lakukan. Soddak. Walatuh milhatta idza baladul hukum. Ojo nunggu sampai malaikat Israel minta serok ya. Jadi sedekah upload tunggu ya tunggu keajaiban apa yang terjadi itu tunggu. Kau bedakan upload
Bismillahirrahmanirrahim buketno ya apa yang terjadi kan terus bismillah terus fatihah terus agak teko-teko kan ya. Dengan cara seperti ini aman tes aku sering pula kali Memang lu setengah upload gak closing. gak closing ya tetap mau mukmin nih ajaban lil mukmin nih lil bersegera kebaikan tetap satu poin Oh, tetap satu poin. Dunia ini mengatur, terus poin ini tetap kamu oleh poin bersegera kebaikan. Ojo mbok niati dagangan lain, punya nih. Nah itu terbelit itu kan di situ. Omonganku ojo mbok manane iki rule kebaikan akan menumbuhkan satu kebaikan. Iya bener, tapi kesalahanmu ini gak berhasil, mbok salahno sing gawe rezeki ojo. Nek wong mukmin niku kok belum berhasil, coba lagi. Tapi sudah dapat poin. Iku mukmin, ajaban lil mukmin. Jadi orang mukmin itu keren. Oh enak. Semua urusan orang mukmin itu keren. Nek gak berhasil kita ngomong sabar, nek sukses berarti ngomong syukur. Tetap dapat poin di situ. Kalau gak berhasil gak dapat poin, dapat poin. buatan closing. Gak closing berarti kawan coba lagi sabar. Sodako gak closing, sodako mana ngeyel lo kamu bagul. Kalian tapi coba berharap setelah kamu itu closing aja. Iki bocoran aja ngomong. Ini strategi bocoran. Gak closing tapi bujuk positif. Tetap dapat poin positif. Iki hati ya niatmu. Sekali ini closing wake. Gak mesti dibetulnya, gak mesti closing kok. Iya. Cara rule iki mau ya cara metode ini menjadi dagangmu itu ibadah. Sampai berbuat baik ya ibadah, dagangmu itu ya ibadah, bisnismu itu ya ibadah. Ya loh, poin Di situ di poin. ya, bersama Allah bersama kita. Sampai jajal, itu bocoran itu. Mana jajal loh, sering. Ini closing, Jika closing, nek closing, nek aku biasa aku. Sehingga closing itu biasanya tidak menyertakan ini. Malah gitu ya? Iya, ngerti mas ya. Iya. Aku upload terus. Jangan arek mau takor gotok. Takor gotok kan takor. Cek harga kan ngono tok. Gak closing. Yang kuning. Info harga kan ngono tok, gak closing, gak terjadi transaksi. Ya, terus. Tapi ketika memang nawa itu nih beda. Itu ya, itu bocorannya kita kemudakan. Tapi banyak faktor variabel yang lainnya. Ya mungkin nek duit terlenggarong kemudian juga ngono ya gak bener. Itu harus duit sehat, duit halalan dan juga. Jangan sampai menunggu sampai mati. Jadi kultu li fulanin kada wali fulanin kada wakat kana li fulanin. Ya berjanji aku besok nek wis sukses tak umrohkan orang tuaku, kedua orang tuaku. Nah ngono iki. Nanti aku nek wis sukses tak ajak seluruh keluargaku pergi ke Baitullah. Ngono iki. Terus nek aku untung iki engko tak tukono Pajero lho. Kaya ngono kuwi. Bae tukono Pajero kok ngenteni wis langsung saiki ya wis ngono. Gak iso cash yo, carry kan. Gak iso cash yo, carry kan. Polisi closing ditabung. Bukan, gak ono ajaran menabung itu. Rasulullah tidak mengajarkan untuk menabung. Serius sih. Malah spend terus. Jadi semakin kau spend banyak, semakin banyak pintu yang masuk. Jadi istilahnya saya kan habis terima terus kasih. Terima kasih. Habis terima terus Kasih. Kalau ada terima. kalau terima kalau ada terima buat terima dengan satu terima kalau ada terima kasih gitu ya. Terima kasih. Kalau istilah nabung kita ini investasi ada ya. Kambing satu
punya uang 600, 700 belikan kambing satu, ya, wedoan, meteng mana, itu investasi. Belikan satu sapi, pertama ayam, gabonan, telur, ternak jadi 2 jadi 4 jadi 12, ya. Jadi gudang. Terus mati semua. Ini pertanyaan menarik. Soal nih Mati, kamu ikut mati semangatmu. Selesai. Tapi ketika itu mati, ya gimana? Orang yang punya hima semangat pasti diuji. Coba lagi. Pasti diuji. Podo ini bisnis itu yang ketika 12 ayammu mati semua, kamu ikut mati, selesai sudah. Iya Bapak Cak, bangkit lagi. Mulai kono lagi. Podo karo awan dhewe. Follower Instagramnya 10.000, follower YouTube 12.000, ya. Follower TikTok kawan dewe 12 juta. Ternyata drop langsung, tahan, tidak bisa dipakai. Kembali lagi kita ke nol lah. Kamu menyerah? Enggak, gawe mana kan ngono ya. punya ilmu nih. Gawe mana? Ketika kamu jatuh kemudian ikut jatuh, selesai dunia ini. Saya bareng-bareng lo udah tolak kan ngono. Foto YouTuber foto YouTuber sing followernya 12 juta itu ternyata ke-hack, kembali ke nol lagi. Nang perantas. Kemudian temannya juga begitu. Mas, loyo mati sudah selesai. Itu Merenung. enggak, 12 ayammu mati semua, kembali ke nol lagi, mulai merintis lagi. Coba lagi. Nah biasanya nek hewan-hewan sekarang kamu bisa mempelajari kenapa mati sampai, kenapa kau sampai mati, ilmunya dipakai. Kemudian jadi kambing, itu investasi, ya, makanya tidak mengajarkan untuk Nabung. ini investasi ya. Nyimpen duit nih berarti ya. Iya. Punya uang 50 juta, tuh kalau lemah, tinggal turun mana di, aduh ya, Suatu ya. Oh telah sampai turun tak loh itu 1 juta itu, aduh ya. 5 tahun, 10 tahun dari 200 juta. Itu. Tapi Rasulullah mengajarkannya berternak. 1 jadi 2, 3 dan seterusnya. Yang menabung. Nah. Begitu pula ini, kalau ada keinginan, kekarepan, langsung kebaikan, kekarepan, gak usah ditunggu, langsung ya. Apalagi itu sudah menjadi bajumu, nah, gak mudah, tuwek, masih awet nom. Koncomu podo-podo sak kelasmu, umure podo, ya. Ketika nanti di usia 40 yang masih kelihatan umur 18 tahun sama 40 tahun, ayo kelihatan. Salah satu nih. Muttafaqun alaih al-hulkum majrun naf wal mari'u majrut ta'am wasyarab. Lafal al-hulkum iku majrun nafas gone lumagune ambekan. Wal mari'u majrut ta'am wasyarab. Mari'u itu nggon-nggon lagune panganan lan ombenan. Ini tempat hulkum itu tempat berjalannya nafas hulkum. Jadi ini nafasi sampai tenggorokan itu berarti sakaratul maut. Ojo ngenteni sakaratul maut kan. Kejaran. Betul apa bersedekah ngenteni mati yo. Ojo iku wong begigi sugih yang terjadi itu kok wonge faktane berhemat nemen ya jadi kikir berhemat kan hemat pangkal kikir bukan makan saja hemat pangkal kikir anak-anak sugih masih tak waktunya ini jam berapa ini 23.17. masih 23 11 sampai 17.
Dunia Enten sing tanglet. Monggo. Tapi nggih mboten tanglet tiyang ya. Iya, betul. Kalau ada pertanyaan Ya ada. monggo. Silakan Green Laser monggo ditanyakan. Kalau ada yang kurang pas bisa disampaikan, ada yang kurang nyocokin nang hati, nang pikiran bisa didiskusikan, Monggo Green Laser Kalau yang ditanyakan ada yang jenenge Green Laser ya. Karena kurang pas bisa didiskusikan hadir. Cuma pedagang Hadis. Kita lanjutkan minggu depan hadis 91, 92, 93, 94 ya. Gus, perbedaan karisma kali wibawa niku nopo nggih? Kula kok bingung. Perbedaan karisma kali wibawa niku nopo? Pertanyaan Nggih, pertanyaannya saking akun Green Laser. pertanyaan di luar konteks itu. Nggih, di luar konteks. Di luar konteks bab mubadarah ilal khairat ya. Apa wibawa? Perbedaan karisma kali wibawa niku nopo? Oh, iya. Kula kok bingung. Gak usah bingung. Jawab saset ae iki 11 12. Ngono ae. Badarani berharisma, berwibawa ya berharisma. Konotasinya kan menjadi berbeda itu kan persepsi masyarakat ya, persepsi orang itu berharisma itu biasa punya karoma, punya inner beauty ya, punya sesuatu yang orang lain tidak dimiliki oleh orang lain. Berwibawa otomatis dari penampilannya berwibawa, gagah, tegap, ilmunya tapi nol kan ya. Ya, kan ya repot, ilmunya tapi nol kan ya repot. Tampilannya berwibawa, pakai jas, pakai dasi, ya, pakai sepatu, berwibawa itu, tapi dompetnya kosong kan, banyak kayak gitu. penampilan mereka. Harisma bukan harisma sudah motor ya. Harisma itu orang yang punya kelebihan yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Biasanya itu karoma, dia punya inner beauty. Itu mungkin hanya kosakata itu ya 11 12 lah itu. Kalau cantik sama manis kayak gitu. Manis itu apa sih? Cantik itu apa? Nggih. Tuh. Niki enten sing tanglet malih info nikah masal. Aduh ini masalah itu kancane wingi. Tahu harus sebut nikah masal. Nah, tahu amat. Iku bab al-mubadarah ilal khairat ya. Ono arek wis semangat, wis berbuat kebaikan ya harus dimotivasi, ya, dikuatkan gitu. Niki guys, karisma nopo jazab niku nggih? Terus apa didampingi dengan sungguh-sungguh ya, wis ono sing ngurusi wis sudah lurus, arek wis lurus. Sudah teratasi, cobaan-cobaan itu mau sudah teratasi, ban bocor, katakan bensin, itu nuntun, wis dilalui, ya harus didampingi, dikuatkan imannya, kon itu cobaan, itu harus dimotivasi, mau mendapatkan sesuatu, itu satu poin, orang yang memotivasi itu satu poin, yang dimotivasi juga satu poin, tidak mengurangi poinnya yang diajak. Nek sing urung ngaji, ya dijak ngaji. Nek sing wis ngaji dikuati. Ngurangi sing kuati enggak, padha-padha oleh poin. Ya amalit tidak terkurangi. Itu istimewanya. Orang mukmin yang mengajak kebaikan.
Itu ya. Ada lagi. Ini kita sik tanglet karisma nopo jazab niku nggih. Ayo, karisma sepeda motor otaknya orang-orang Jepang. Oh ini bedanya ya. Orang-orang Jepang, orang-orang Singapura, orang-orang Eropa itu akalnya hebat-hebat. Akalnya murah gitu Pak. Yang terjadi murah. Hebat, kemudian dijual belikan menjadi sesuatu yang murah. Orang Jepang, orang Cina mikir muncul Honda, ya. Mikir muncul karisma, muncul karisma, muncul Toyota, muncul BMW. Tapi ini otak-otak orang Indonesia larang itu. Fresh orang-orang Indonesia fresh. Itu karisma loh. Karisma sejauh 11-12. Kalau ngomong kosakata karisma ya kita. Nggih, mboten Kalau ngomong hiburan kayak gitu, guyonannya gitu. Orang Indonesia itu punya karisma, karismanya fresh. Karismanya fresh, belum pernah muncul belum pernah muncul gitu. Jadi buah pikirannya itu belum terjual. Makanya orang-orang Indonesia itu banyak yang punya karisma, tidak dijual belikan gitu. Jadi buah pikirannya itu tidak dijual belikan. Beda dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Jepang, orang-orang Cina gitu. Buah pikirannya mesti dijual belikan. Kalau orang Indonesia enggak. Itu yang menjadi sesuatu fresh. Jadi pikiran-pikiran Indonesia itu fresh. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita diskusikan kali ini, dari kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والخوف ونعوذ بك من الجوع ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ولا تجعلهم وإياهم من أهل الضير يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Enggak disekitakan sing monggo Mas dibuka Mas. Iku nih. Miringnya ke sana ta? Ya piringnya ke sana ta? Kenapa nggak tiap hari loh? Kenapa nggak ditambah lagi? Pun sesi live pun mantun ngaji kitab Riyadhus Shalihin bersama Gus Basa sudah selesai. Ini mau kita off-kan dulu. Jadwalnya memang setiap Rabu malam. Kajian yang dikaji itu kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notifikasi.